Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang juga mengasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mengawali uh, Pray and Bible Study daripada PBS Ministry. Sebelumnya, sebelum kita memulai, kita akan menyatukan diri kita untuk menaikkan doa sebagai ucapan syukur. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat kasih setiamu, buat kemurahanmu, buat kasih anugerahmu yang tak pernah putus-putusnya di dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Khususnya pada hari ini, Kau telah membangunkan kami dari tidur kami, Kau telah menjaga kami selama kami tertidur, dan Kau juga telah menganugerahkan kepada kami semua nafas kehidupan. Tuhan, sebelum kami memulai, kami rindu Tuhan, kami mau merendahkan hati kami Tuhan untuk memohon pengampunan kepada Engkau atas segala kesalahan, dosa, dan pelanggaran kami yang Kau dapati baik dari pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Layakan kami Tuhan, sehingga pada saat kami memuji dan menyembah yang akan dipimpin oleh hambamu, Evangelis Ira, Kau berkati semua device Tuhan daripada kami semua, Kau berkati jaringan internet sehingga semuanya bisa berfungsi dan kami bisa menikmati akan pujian penyembahan, bahkan mendengarkan isi hatimu, bahkan juga pada saat kami diskusi Tuhan mengenai firman-Mu. Berkati Tuhan untuk musik yang akan dibawakan oleh Ibu Ira, Kau berkati juga Tuhan untuk Ibu Ira, biarlah melalui mulutnya Kau pakai Ibu Ira membantu kami untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu. Berkati juga ya Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Evangelis Fani Tuhan, biarlah Kau pakai Ibu Fani, biarlah pewahyuan yang baru daripada Engkau untuk membantu Ibu Fani menerima isi hatimu yang akan dibagikan, di-sharingkan kepada kami semua yang mendengar. Biarlah ya Tuhan, hikmat daripada Engkau untuk kami bisa menangkap isi hatimu yang akan disampaikan oleh hambamu ini. Berkati juga kami semua yang mendengarkan ya Tuhan. Bantu kami untuk bisa fokus dalam berapa menit ke depan untuk kami mau Tuhan duduk tenang mendengarkan isi hatimu untuk menjadi pedoman langkah kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk mau dibentuk, untuk kami mau diubahkan, untuk kami mau dikuatkan, untuk kami mau diteguhkan Tuhan melalui isi hatimu yang akan disampaikan oleh hambamu. Terima kasih Tuhan, kami mau dedikasikan waktu kami ini ke depan hanya untuk kemuliaan namamu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, kita akan masuk pada pujian penyembahan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu apa
Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Yesus baik. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kewajiban. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Sungguh kita tahu ya, Tuhan baik, Tuhan sangat sayang sama kita. Oke, kita akan menaikkan satu buah pujian lagi sebelum kita masuk pada sharing firman Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau
seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Baik, kita akan masuk pada sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Fani. Baik, selamat pagi. Selamat bergabung. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Kita saat ini mau masuk dalam sharing firman atau pembelajaran firman Bible Study. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu hanya karena kasih anugerah, kebaikan, kesempatan, rahmat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang masih memberikan kami waktu untuk lebih lagi Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini Bapak. Sekiranya Kau dapat sikap hati, pikiran perasaan khususnya hamba-Mu ini atau setiap kami pribadi lepas pribadi yang tidak berkenan. Ampuni, tahirkan, kuduskan kami Tuhan, agar apapun yang hamba sharingkan, yang kami dengar, kami boleh dimampukan kuasa Roh Kudus untuk mengerti, dan di pertolongan Roh Kudus juga membuat kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman di akhir dari akhir zaman ini. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami gunakan, device internet, jaringan, apapun itu tutup bungkus Bapa dengan kuasa darah Yesus. Khususnya apapun roh-roh jahat di udara yang tidak membuat kami fokus, yang membuat kami deny, atau apapun bentuknya yang bukan dari Tuhan, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hamba-Mu ini hikmat, marifat, kewahyuan yang lebih lagi dari surga yang maha tinggi, agar apapun yang hamba sampaikan itu berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkannya oleh pertolongan Roh Kudus menjadi orang-orang yang militan, takut akan Tuhan, mengenal jalan-jalan-Mu dan mengenal isi hati-Mu, pemikiran-Mu ya Abah Bapa, hanya oleh kuasa pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja. Hari ini saya ambil dengan suatu tema ya, kalau bisa dibilang itu adalah God's thoughts. God's thoughts. What the meaning God's thoughts? God's thoughts itu artinya segala sesuatu yang berasal dari Allah, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya untuk menempatkan posisi kita oleh kuasa pertolongan Roh Kudus untuk menjadi orang-orang hamba-hambanya yang mempunyai sepemikiran dengan jalan pemikiran Tuhan Yesus. Walaupun jalan kita sama dia jauh banget, pengertian kita, hikmat kita itu nggak ada apa-apanya. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya yang mau belajar dan belajar,
bisa sefrekuensi, bahasa gampang itu, bisa sefrekuensi dengan cara berpikir Allah. Karena apa? Karena kita tidak punya cara pemikiran seperti Allah berpikir tentang kita, tentang hidup kita, tentang perjalanan kita, pasti kita akan deny, kita akan memberontak, kita akan protes, menggerutu, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini saya juga jujur aja, puji Tuhan sangat terberkati oleh kemarin yang dibawakan Pastor Kemal bagaimana tentang Ayub ya. Bagaimana itu Ayub itu dia tahu Tuhannya, dia tahu Allahnya dan dia tahu cara berpikir Tuhannya gitu. Jadi dia tidak memikirkan dengan cara-cara dunia. Nah, baiklah kita masuk di Amos 3 ayat 3. Nanti ada relate dengan ayat satu atau dua ayat lagi. Tapi kita baca dulu di Amos 3 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Berjalanlah dua orang bersama-sama. Jika mereka belum berjanji, tanda tanya. Dalam artian gini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, paling gampangnya itu kalau kita baca di terjemahan dalam bahasa Inggris ya. Can two walk together except they be agreed. Agreed-nya itu id, artinya past tense. Jadi gini, apakah mungkin dua orang atau dua pribadi bisa berjalan seiring sejalan kalau mereka belum mempunyai agree. Agree itu lebih daripada promise. Kalau bahasa yang saya telusuri artinya engagement. Engagement itu kayak perjanjian tapi dalam arti yang lebih dalam. Seperti orang yang bertunangan. Bagaimana dua orang mau bertunangan? Karena kita tahu kita adalah mempelai Kristus. Kita adalah mempelai wanita, mempelai Kristus. Bagaimana dua orang mau berjalan ke altar kalau mereka tidak punya agreement, agree. Tapi yang paling gampang itu engagement, engage. Engage itu artinya persatuan, perjanjian, sesuatu yang hukumnya lebih sakral. Kalau kita berbicara di literatur bahasa Inggris, saya belajarin lagi bahwa engagement itu adalah suatu bagaimana seseorang mau berjalan beriring bersama tapi dengan sesuatu yang sakral, yang kudus, yang seiring sejalan dan sepaham. Jadi kalau di Amos 3 ini memang kita nggak bisa baca satu-satu, tetapi kalau dari atasnya kita baca, ini karena relate dengan cara Allah berpikir, dengan relate dengan ayat yang berikutnya. Bagaimana kita, kalau diartikan gini, sebagai salah satu pribadi yang bisa sepemikiran dengan Allah, berjalan bersamanya, mempercayai Dia, kalau kita tidak mau seirama atau sefrekuensi. Contohnya kalau AM sama FM itu pasti dia induction. Jadi ada apa ya, knowing, bergema atau apapun namanya yang nggak bisa didengar dengan jernih. Jadi kalau dua orang mau berjalan bersama, kalau memang di Indonesia ini kalimatnya agak ini ya, saya ulangi lagi. Berjalankah? Kah itu kan tanda tanya, ya. Pertanyaan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya gini, bagaimana dua orang mau bersehati sepakat, seirama, sefrekuensi kalau mereka nggak ada perjanjian di awal? Sama seperti orang yang mau engagement, memasuki altar, bertunangan, memasuki suatu perjalanan hidup, tapi mereka tidak ada perjanjian di awalnya. Apa yang pasangannya suka, apa yang pasangannya nggak mau, apa yang nanti kalau ini akan melukai pasangannya dan ini tidak ini yang menyenangkan pasangannya. Kan tidak bisa. Pasti mereka sudah harus ada persetujuan, perjanjian, kesepakatan apa yang di awal yang untuk mereka sepakati untuk bisa bersama-sama seiring sejalan. Nah, ini digambarkan seperti itu. Yang saya dapat adalah dua orang kalau mau berjalan bersama, dia harus ada kesepakatan. Kalau di bahasa Inggris memang lebih jelas karena dia agreed. Agreed-nya id, jadi past tense. Jadi dari sebelumnya, jadi sebelum berjalan sudah ada perjanjian. Karena kalau di bahasa Inggris memang lebih jelas. Kalau di Indonesia kan cuma kalimatnya gini, jika mereka belum berjanji, datanya. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris bagus banget, except they be agreed, agreed id. Jadi apa mungkin ya orang itu bisa berjalan kalau tidak ada kesepakatan di awal. Nah, bagaimana relevannya dengan kehidupan kita? Sama. Kalau kita mau berjalan seiring seirama dengan Tuhan dan mengerti perasaannya, mengerti pemikiran-pemikirannya, mau tidak mau kita harus benar-benar berserah menjadi orang
yang mau berjalan bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan catatan kita kadang-kadang tidak mengerti, aku ini mau dibawa kemana. Saya pun gitu, nggak ngerti gitu, mau dibawa kemana ya, musim ini seperti apa. Tetapi karena kita memasukkan alam pikiran kita, oh ya, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu Allahku tidak akan pernah meninggalkan aku sendirian. Dan aku, walaupun saat ini aku belum bertemu Tuhan secara face to face, artinya kita belum harus lihat dulu, karena di orang Kristen gini, kecaplah, lihatlah. Kalau orang dunia, lihat baru dikecap. Kalau kita punya makanan, kita harus lihat dulu. Oh, kayaknya endul, baru kita mau terasa. Tapi di dalam pengertian sebagai orang percaya, nggak bisa. Kita harus berani mengambil tindakan, ya aku percaya. Kalau di orang kita adalah kecaplah dan lihatlah. Kita udah merasakan dulu, bisa seirama dengan Tuhan, baru kita bisa melihat, kita bisa berjalan bersamanya. Dalam artian, kalau kita mau berjalan seiring sama Tuhan, kuncinya cuma satu, percaya saja. Karena tanpa kita punya kepercayaan yang 100% kepada Tuhan, pasti deny. Itu akan terjadi kepada setiap orang, khususnya saya. Nggak mungkin kita bisa, oh iya musim ini akan seperti kemarin kita udah belajar, musim ini akan membawa aku akan dimurnikan seperti emas. Bagaimana kita bisa berjalan seperti itu? Bagaimana kita nggak protes, menggerutu, bahkan menyalahkan, maaf aja, jangankan kita menyalahkan orang, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, orang di sekitar kita. Bisa-bisa nanti bukan cuma keadaan yang kita salahkan, tetapi Tuhan bisa kita salahkan. Aku Tuhan, aku udah berdoa, aku udah begini, aku udah melayani, aku udah bayar perpuluhan, aku udah persembahan kasih apapun namanya. Tapi kenapa ya kok aku masih seperti ini? Kok aku di posisi seperti ini? Karena apa? Karena kita nggak mengenal pemikiran Tuhan. Artinya apa? Kita tidak berjalan seirama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita berjalan seiring sejalan dengan Tuhan dan kita sudah tahu, sudah dari awal kita udah berjanji, kita udah sepakat, ya Tuhan, apapun yang ke depan ini, aku percaya Engkau akan membawa aku dari suatu kemenangan kepada kemenangan. Dan kita tidak akan deny. Tapi kita tidak bisa seperti Ayub yang kita sudah pelajarin kemarin, suatu pribadi yang luar biasa. Tidak mungkin dia tidak protes kalau dia tidak mengenal Allahnya. Kenapa dia tidak protes? Saya belajari lagi karena dia apa? Dia mengenal Allahnya. Dia percaya kepada Allahnya. Artinya apapun yang terjadi dalam hidupnya, bahkan kehilangan bukan cuma harta, bahkan dia kehilangan kalau bisa dikatakan kesehatannya, bahkan emosinya loh. Apa ya? Pemikiran dia. Karena orang tidak seperti Ayub bisa stres, bahkan bisa bundir loh. Banyak kan kita tahu orang seperti itu. Tetapi Ayub tidak, seluruh pemikiran. Jadi jangan, bukan cuma harta dia, bukan cuma anak, istri dan keluarganya. Tubuhnya aja yang sudah borok, bau sekali sampai istrinya semua meninggalkan dia. Bahkan kalau secara manusia biasa yang dia tidak seirama dan berjalan bersama Tuhan, udah pasti dia stres tingkat berat dan dia mungkin akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Tetapi karena seperti kita belajar di Amos 3 ayat 3, di sini saya mendapatkan kalau kita mau melewati tahun 2025 ini dengan breakthrough, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berjalan seiring sejalan dengan pemikirannya Tuhan. Mau tidak mau kita harus percaya walaupun kita belum melihat apa yang akan terjadi esok, tapi kita percaya hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Kalau kita tidak ada di posisi gitu, kita pasti akan berat menjalani hari-hari ini. Karena itulah dikatakan bagaimana dua orang bisa berjalan bersama kalau mereka belum berjanji, kalau mereka belum agreed, belum sepakat, belum engagement, belum punya kesepakatan seirama. Tidak akan mungkin mereka bisa berjalan seiring sejalan dan seirama kalau mereka tidak sepemikiran. Gitu aja. Jadi kalau kita mau jadi orang percaya yang militan, apapun musim hidup kita, senang tidak senang, baik atau tidak baik keadaanmu, kamu harus bisa berjalan seiring, sejalan dan seirama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, relate-nya di mana? Kita akan baca di Roma 12 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari
pada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi, relate-nya apa? Ya, tadi saya bilang, kalau kita mau menjadi orang yang tidak serupa dengan dunia ini, karena dunia ini akan menyeret sebanyak-banyaknya orang dalam kebinasaan. Terus bagaimana kita bisa tidak seirama dengan dunia? Kita harus seiring sejalan dengan pemikiran Kristus. Kita harus bisa memahami, mengenal Allah kita lebih lagi untuk seperti dalam tanda petik ya, orang-orang di dunia ini yang katanya udah banyak yang frustasi. Banyak yang mengatakan pengusaha begini, usaha begini, begitu. Itu berlaku untuk dunia. Betul, kita masih di dunia sama. Saya juga masih nginjak bumi. Habis ini juga mau pergi kerja, ada urusan bertemu dengan orang sehubungan dengan pekerjaan. Tetapi, saya tidak mau pertemuan saya hari ini dengan orang atau bisnis yang saya jalanin hari ini tergantung sama orang. Saya berdoa iya, saya berusaha iya, saya tidak tidur-tidur, tetapi satu, saya tahu apapun yang saya temui nanti, apapun hasilnya, itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Karena apa? Kan saya sudah berdoa, saya sudah serahkan sama Tuhan. Saya sudah mengatakan pagi-pagi tadi, Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat dalam seluruh hidupku. Seluruh hidupku, bahkan apapun yang aku lakukan, Engkau yang ambil alih seluruhnya. Jadi apapun nanti keadaannya, saya nggak perlu deny, saya nggak perlu menggerutuk. Aku kan udah doa, aku udah ini. Kok jadinya hasilnya begini? Nggak perlu lagi saya seperti itu. Karena apa? Anak saya udah menyerahkan kepada Tuhan. Gampang nggak? Enggak juga. Mudah nggak? Enggak mudah. Tetapi karena saya udah belajar di sini bahwa saya harus berubah cara berpikir saya bukan dengan cara berpikir dunia, tetapi saya harus berpikir dengan cara pemikiran Kristus. Jadi dengan seperti itu, saya akan mempunyai cara berpikir Kristus. Dengan cara apa? Berjalan seiring, sejalan dengan sudah mempunyai suatu engagement dari awal bersama Tuhan. Saya udah harus bisa mengatakan gini, Tuhan, apapun ke depan ini, Tuhan yang berdaulat. Dan di sini kita belajar, kalau kita untuk mencapai di Roma 12 ayat 2, memang dari atas ada ya, tapi kita kan hari ini membahas apa sih relate di Amos 3 ayat 3, ya ini. Bahwa yang saya dapatkan adalah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kan kita tidak bisa merubah diri kita sendiri kalau tidak pertolongan Roh Kudus. Tetapi kita harus punya keinginan mau berubah. Itu pasti setiap orang yang mau belajar mengenal Allahnya, mau hidup berkenan sama Tuhan, dia akan menyerahkan hidupnya. Dengan itu dia akan dituntut untuk melalui pembaharuan budinya. Dan di sini juga dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nih poinnya. Poinnya banget ini di sini dari Amos 3 ayat 3. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pertanyaannya, gampang banget. Bagaimana kita bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna? Kalau kita tidak pernah sepemikiran, kan di sini dikatakan, jelas loh ayatnya ya, karena kita sini Bible study, saya ulang lagi sekali lagi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak itu berarti apa yang Allah pikirkan. Kehendak Allah apa tadi kita baca sama-sama? Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Boro-boro mau sempurna, yang baik aja, baik, itu kadang-kala belum berkenan. Tetapi kalau udah versinya Allah, baik versinya Allah, berkenan versinya Allah, sempurna versinya Allah, udah nggak ada yang tawar. Nggak bisa lagi bisa ditawar. Itu udah pasti agree, sempurna, 100%. Tapi kita tidak bukan bisa mengerti kehendak Allah yang apa yang menurut pemikiran Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah seirama dan sepemikiran? Karena itu diperlukan kita menjadi orang-orang percaya yang militan, yang mau berjalan seiring dengan jalan. Tadi dikatakan di Amos 3 ayat 3. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang tidak sama dengan dunia, berubah oleh pembaharuan budimu, dan sehingga kamu si Fani itu dapat membedakan mana yang Allah kehendaki, apa yang Allah pikirkan, bagaimana Allah cara berpikir tentang hidupnya si Fani itu, sehingga apa yang si Fani lakukan itu, dia bisa membedakan mana yang dia lakukan ini sesuai kehendak Allah kan? Ya, apa yang baik menurut pemikiran Allah, yang berkenan kepada Allahnya, dan yang sempurna.
Jadi ternyata sempurna itu buat manusia mustahil, tapi buat Allah tidak ada barang yang mustahil. Itulah luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi untuk seperti kita masuk di dalam tadi, apa kita bisa mengenal kehendak Allah, apa yang baik menurut pemikiran Allah, apa yang berkenan dan yang sempurna, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus sepemikiran, kita harus mempunyai God's thoughts, God's thoughts, cara berpikir Allah, cara Allah berpikir, cara Allah berkehendak, supaya kita tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita yang baik menurut versinya Tuhan, yang berkenan dan yang sempurna. Kita sambung ke ayat ketiga, nanti kan pasti kita akan diskusikan. Ayat ketiga dari Roma 12, ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kepada kita. Jadi kita bisa itu karena kita diberikan kasih karunia. Tapi kasih karunia hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhannya, bagaimana dia mau menerima kasih karunia? Ayat ketiga dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kunya huruf kecil. Artinya kita. Kalau di sini mungkin tentang Rasul Paulus, tapi ini berlaku untuk kita. Bagaimana kepadaku? Kepada kita, kepada si Fani, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Sampai sini dulu. Artinya apa sih? Artinya satu, seperti saya tadi sudah katakan, saya nggak perlu untuk lebih gimana banget untuk pertemuan saya, untuk mengatakan apakah bisnisku berjalan hari ini, sudah berapakah, maaf ya, yang saya yang kita bisniskan ini sudah terjual atau sold atau apa. Nggak perlu saya pikirkan. Saya cukup melakukan bagian saya. Apa? Berusaha, berdoa, melakukan apa yang Tuhan mau, yang baik, yang berkenan dan sempurna. Hasilnya gimana Tuhan mau tentukan. Mau itu terjual semua kah? Mau 1, 5, 10, satu pak, satu kontainer, itu gimana Tuhan mempercayakan kepada hidupku. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Kalau saya diberikan berapa saya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena ingat, banyak kita menerima, banyak yang kita pertanggungjawabkan. Banyak kita tahu, banyak kita akan dituntut untuk apa yang kita ketahui. Karena itu di sini dikatakan, kamu tidak usah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Jadi saya tidak usah memikirkan apa yang neko-neko, yang berlebih-lebih nggak jelas. Saya cukup melakukan bagian saya dengan kasih karunia tadi sudah dikatakan di ayat 3a, bahwa itu akan diberikan kepada orang yang menerima kasih karunia-Nya. Lalu dikatakan seperti ini, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Nah, ini menurut ukuran iman. Kalau kita atau orang-orang percaya harus bisa menguasai dirinya menurut ukuran iman. Karena apa? Kita tidak akan bisa melawan daging kita karena daging ini jahat. Jadi daging ini tuntutannya banyak. Dan orang yang cinta akan daging pasti upahnya dosa adalah maut. Jadi kalau kita tidak untuk bisa menguasai diri, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang Tuhan izinkan kita pikirkan. Kedua, kita harus bisa menguasai diri menurut ukuran iman. Karena apa? Orang yang bisa menguasai dirinya, sebenarnya pada hakikatnya dia sudah mendapatkan buah-buah roh, kita tahu di Galatia 5. Dan di situ dikatakan bahwa orang yang bisa menguasai diri itu adalah orang yang paling berbahagia. Kita udah baca itu Amsal. Orang yang berbahagia itu orang yang bisa menguasai dirinya. Jadi apapun yang terjadi kita bisa menguasai diri. Nggak perlu kita deny, kecewa, terus menyalahkan keadaan. Kadang-kadang malah menyalahkan Tuhan, kenapa ini, kenapa itu. Nggak, kita bisa menguasai diri. Ya Tuhan, aku tahu. Kalau ini terjadi, kalau ini sampai seperti ini, karena inilah memang yang akan aku dapatkan. Jadi kita harus bisa menguasai menurut ukuran iman kita. Dan iman setiap orang pasti berbeda. Karena itu tadi dibilangkan, setiap orang akan diberikan dengan kasih karunia. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kepada kita semua. Dan poin yang terakhir adalah, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah. Nah, kembali lagi, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi setiap orang akan menerima menurut ukuran yang Allah tentukan, menurut ukuran Allah. Jadi semuanya seturut dengan God's thoughts. Apa yang Allah pikirkan tentang kita, dia tahu itu yang dia karuniakan kepada kita. Karena setiap orang akan berbeda takarannya.
Ada mungkin orang yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, dan 3 talenta, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi buat orang yang tidak dipercaya Allah, satu aja bisa diambil daripadanya. Kita udah belajar itu. Tentang bagaimana Tuhan yang dulu ya, pasti udah pada belajar. Tentang Tuhan yang mau berpergian, karena dia mau ikut pentasbihan, dia percayakan kepada bujangnya 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Tapi hamba yang jahat itu mengatakan apa? Karena engkau Tuhan ya, nggak pakai hak. Tuhan yang jahat, aku takut kau nggak menabur, nggak menanam, tapi kau mau minta hasil. Jadi aku tanam aja, supaya kau pulang, aku akan kembalikan kepadamu. Tetapi hamba-hamba yang mengerti apa yang menjadi tugas kewajiban dia kembangkan talentanya. Bahkan dia akan dipercayakan lagi lebih banyak. Seperti itu. Jadi kalau kita memang mau apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan semuanya menjadi berkenan, berkembang, dan yang kita sentuh jadi emas, kita harus merubah cara pikir kita adalah sepemikiran dan berjalan sefrekuensi dengan Allah. Karena dia yang paling tahu apa yang paling baik buat kita menurut ukuran iman yang dipercayakan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Satu ayat terakhir yang relate dengan ini adalah di Yesaya 55 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, huruf besar, dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yang paling relate banget tuh kalau kita pakai terjemahan bahasa Inggris, maaf saya coba bacakan ya. For as the heavens are higher than, nah itu, higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Di sini kunya itu huruf besar. Di sini sudah dikatakan kita udah belajar dan ini kayaknya orang-orang percaya khususnya hamba-hamba Tuhan yang ada di sini orang-orang yang militan ini ayatnya ayat paling paling sering kita baca di mana aja. Di sini dikatakan saya baca sekali lagi ya di Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dan bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Di sini saya ambil satu pembelajaran bahwa gini. Oh iya, apa yang aku pikirkan dulu saya orangnya kan think too much, apa yang saya pikirkan itu maunya begini, nanti kalau di hari tua maunya begini begitu begitu, satu pun kalau bahasa dunianya apa, nol putul, nol putul. Bahkan apa yang sudah saya simpankan dulu nanti untuk kalau saya pensiun begini begitu nggak ada. Tetapi yang luar biasanya, pada saat kita mau berjalan seirama sefrekuensi sama Tuhan, apa yang kita pikirkan dulu, yang habis nggak jelas dulu itu, Tuhan gantikan melebihi apa yang tidak pernah saya pikirkan, saya lihat, bahkan saya rasakan, itu Tuhan berikan hari ini. Tapi harga yang dibayar apa? Segenap hidup kita. Segenap hidupku dan hidupmu. Adalah apa? Kita mau berjalan seturut dengan pemikiran Allah. God's thoughts. Apapun yang Allah pikirkan tentang kita percaya saja. Dia mau bawa kita kemana, kita percaya saja. Karena cara berpikirnya Tuhan, rancangan dia sangat jauh langit dan bumi. Demikianlah sharing firman saya pagi hari ini. Mungkin setelah ini nanti kita akan dipimpin oleh Pastor Kemal untuk sama-sama berdiskusi, berdialog, saling memberi masukan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah selesai men-sharingkan firman Tuhan. Kiranya kasih karuniamu memberikan kami hikmat lebih lagi untuk lebih lagi belajar dan belajar. Mengenal bagaimana cara Tuhan berpikir tentang kami. Bagaimana Tuhan berpikir tentang hidupku dan hidup setiap kami. Biar apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Kami percaya saja bahwa rancanganmu adalah rancangan yang terbaik. Hidup kami dalam tanganmu, engkau yang berdaulat atas hidup kami, dan kuasa kasih pertolongan Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman, mengimaninya, melakukannya, dan mengerti cara Tuhan berpikir tentang kami, hanya oleh kasih karunia kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Ira dan Pastor Kemal. Kita masuk doa syafaat dulu, Bu. Dipersilakan kepada hambanya Ibu Weni Laihadi. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali tak henti-hentinya kami rindu Tuhan untuk menjadi orang yang selalu mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih anugerah-Mu, buat setiap kemurahan-Mu, buat setiap
pertolongan-Mu dalam hidup kami. Khususnya Tuhan, pada hari ini kembali Kau ingatkan kami Tuhan untuk persekutuan yang indah khususnya dengan Engkau melalui ikatan yang sudah Engkau berikan pada saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah covenant yang ikatan atau engage yang Engkau berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Ira yang sudah membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu dengan menaikkan pujian penyembahan. Kami percaya Tuhan, kiranya pujian penyembahan yang kami bawakan ini boleh menyenangkan Engkau, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan biarlah ya Tuhan, dengan kami menerima pujian, ketika kami naikkan pujian penyembahan ini Tuhan, ada kekuatan, ada mukjizat yang terjadi bagi orang-orang yang mendengarnya Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga Ibu Ira dengan segala talenta, dengan segala uh, karunia yang Kau percayakan kepadanya Tuhan. Kau bantu dia untuk mengelolanya dengan baik, untuk dibawa kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga akan Ibu Ira dengan keberadaannya Tuhan, biarlah dia boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, dia boleh menjadi suratan yang terbuka, bukan hanya di tengah keluarganya, bukan hanya di lingkungannya, tapi dimanapun dia berada. Kau berkati Ibu Ira yang sudah memberikan fasilitas kepada PBS Ministry ini Tuhan. Kau pakai dia luar biasa, Kau tambahkan lagi, Kau perluas lagi Tuhan areanya, Kau tambahkan kapasitasnya Tuhan untuk melayani Engkau, untuk memuliakan Engkau. Kami menyerahkan Ibu Ira dengan Pak Ivan, dengan anak-anak menantu-menantu dan cucu-cucu mereka, Kau berkati Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan boleh bisa sehati, sepikir Tuhan melayani Engkau dengan setiap apa yang mereka lakukan, mempersembahkan hidup dan tubuh mereka supaya boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk Ibu Fani yang sudah Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu untuk kembali kami diingatkan Tuhan. Apakah kami sudah bisa berjalan bersama dengan Engkau? Apakah kami ada di dalam track Engkau? Apakah kami sudah memiliki ikatan bersama dengan Engkau? Itu yang paling penting dalam hidup kami, Tuhan. Dan Kau juga mengingatkan kepada kami melalui hamba-Mu untuk bagaimana kami hidup tidak serupa dengan yang dunia tawarkan, Tuhan. Tapi kami kembali, Tuhan, kami memiliki sesuatu yang tampil beda bukan karena hebat kami, tapi karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Hanya kasih anugerah-Mu yang memampukan kami untuk menjadi hidup yang berubah, hidup yang memberikan buah-buah roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau pakai Ibu Fani, Kau tambahkan hikmat, Kau berikan pewahyuan yang selalu baru daripada Engkau untuk Ibu Fani menjadi pelaku akan firman-Mu juga Tuhan, untuk Bu Fani boleh menjadi kesaksian yang hidup dimanapun dia berada. Berkati Ibu Fani yang siang nanti juga setelah acara ini, beliau akan ada pekerjaan yang Kau percayakan kepadanya Tuhan. Biarlah tuntunan Roh Kudus membantu Ibu Fani melangkah, mengambil keputusan sehingga segala sesuatu yang apapun yang Ibu Fani lakukan itu Kau dapati berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Ibu Fani dengan segala talenta, dengan segala tanggung jawab yang Kau percayakan. Mampukan Ibu Fani untuk bisa menggunakan, mengelolanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Ibu Fani sebagai anak, sebagai saudara, sebagai ibu, dan sebagai jemaat dalam suatu gereja lokal, biarlah Ibu Fani Kau pakai terus, Kau tambahkan dia kapasitas daripada Engkau untuk pengetahuan, pengenalan akan Engkau lebih lagi, untuk Ibu Fani bisa dimanapun dia berada Tuhan, dia boleh menjadi jawaban ketika ada orang yang tidak memiliki pengharapan. Ibu Fani bisa menyampaikan akan Injil, kabar baik tentang Engkau Tuhan. Kau berkati Ibu Fani di dalam segala aktivitasnya, berkati juga Tuhan akan Mami Tina Diana, biarlah ya Tuhan di masa usia indahnya
Kami percaya Engkau tetap mempercayakan suatu tanggung jawab kepada Mami Tina, Diana untuk menjadi tiang doa bagi anak-anak, bagi menantu, bagi cucu-cucu, dan bagi orang di sekitar Mami Tina. Apakah ketika Mami Tina dalam perjalanan untuk pemeriksaan kesehatan, biarlah Mami Tina bisa menyampaikan kabar baik tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang yang belum pernah mengenal Injil, mereka boleh menerima itu melalui perkataan dan kehidupan dari Mami Tina. Tuhan, kami menyerahkan akan Daniel juga. Kau berkati Daniel dengan keberadaannya baik di pekerjaan, baik di pergaulan. Kami percaya Tuhan anak muda ini sudah kau persiapkan untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadi kesaksian yang hidup. Dia boleh kau pakai luar biasa memberikan dampak yang baik Tuhan. Dampak yang bisa memberikan tentang nilai-nilai akan kebenaran yang sudah ditanamkan oleh mami, oleh mamanya. Biarlah ya Tuhan, kau juga kami percaya kau telah mempersiapkan pasangan hidup buat Daniel yang memiliki takut akan Engkau, yang memiliki hidup yang bisa membawa Daniel menjadi lebih dekat lagi kepada Engkau. Kami menyerahkan akan pasangan hidup yang kau siapkan buat Daniel. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Tirsa Tuhan. Kau berkati Ibu Tirsa dengan keberadaannya, dengan Bung Kris yang kau percayakan akan adik-adik mereka, yaitu Pak Harvey. Biarlah di masa pemulihannya Pak Harvey mencari Engkau, Pak Harvey menemukan Engkau, Pak Harvey merasakan akan kebaikan kemurahan Engkau dalam keadaan dan setiap musim, khususnya di dalam titik terendah Pak Harvey saat ini. Biarlah Pak Harvey bisa merasakan dan menerima Engkau dan menyaksikan kebaikan kemurahan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Sis Leni, adik daripada Bung Kris. Biarlah uh, Tirsa dan Bung Kris boleh menjadi kesaksian yang hidup Tuhan bagi saudara-saudara yang ada bersama dengan mereka. Kami juga teringat untuk Keisha dimanapun anak kekasih ini berada. Tuhan, kami percaya penjagaan, perlindungan Engkau akan tetap bersama dengan Keisha. Kau berkati Keisha, kau berkati masa depannya Tuhan. Kami percaya Engkau juga sudah mempersiapkan pasangan hidup yang memiliki hidup yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau. Kami menyerahkan akan Kesia Tuhan. Kami percaya Engkau, rencana Engkau yang selalu yang terbaik dengan keadaan daripada Kesia saat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Darta. Kau berkati Darta dimanapun dia berada, kau berkati istrinya Lia, kau berkati ketiga anaknya, yaitu Audrey, Aurel, dan Ober. Tuhan, kau berkati keluarga ini, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang hidupnya selalu Tuhan menyenangkan Kau. Keluarga yang bisa berkenan di hadapan-Mu. Apapun yang mereka lakukan, mereka rindu untuk menyenangkan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan akan setiap pekerjaan yang kau percayakan kepada Darta dan Lia, baik juga pelayanan mereka, kau pakai mereka luar biasa. Terus Tuhan, biarlah mereka bisa menyaksikan, merasakan kebaikan dan kemurahan Engkau melalui kasih setia dan pemeliharaan Engkau dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan akan Ibu Linda, Tuhan, dimanapun dia berada dengan Wawan, dengan keenam anak mereka, Tuhan kami percaya mereka ada untuk Kau pakai melayani Engkau, mereka ada untuk memuliakan Engkau dalam segala apapun yang mereka lakukan, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan mereka. Masa depan keenam anak ini Tuhan, daripada anakku Linda, kami percaya Engkau telah mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Bapak Yohanes Parapat Tuhan dengan istri, dengan ketiga anak mereka, Grace, Mercy, dan Shalom.
Tuhan, Kau berkati keluarga ini. Kami percaya Engkau telah memakai keluarga ini, dan kami percaya Engkau akan terus memakai keluarga ini, dan Engkau akan memberkati mereka dengan kapasitas yang lebih lagi untuk keluarga ini dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan akan Bapak Julius Go, Tuhan. Kau pakai Bapak Julius Go dimanapun dia berada dengan istri, dengan anak mereka. Terus Tuhan, Kau pakai mereka dimanapun mereka berada. Mereka boleh Tuhan memberitakan akan Injil keselamatan dengan kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi saksi yang hidup. Kami menyerahkan akan PBS ini Tuhan. Kami percaya PBS Ministry ini ada bukan secara kebetulan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang ada, Engkau yang menjadi fondasi, Engkau yang menjadi kepala dalam komunitas ini. Biarlah ya Tuhan, kami terus bisa menjadi berjalan, kami terus bisa menjaga persekutuan yang indah ini bersama dengan Engkau, seperti dalam Amos yang kami baca, untuk kami bisa memiliki persekutuan, untuk kami bisa seia sekata Tuhan, untuk satu visi, untuk bisa penyampaian akan Injil kebenaran yang boleh didengar oleh orang-orang baik melalui YouTube atau apapun, tapi biarlah ya Tuhan, inilah kerinduan kami, komunitas ini, gereja kecil yang pagi hari yang kami bisa nikmati ini Tuhan, bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk orang-orang yang juga bisa memiliki satu visi dengan kami, untuk bisa seia sekata pemahaman untuk kemuliaan nama-Mu. Kau terus tambah-tambahkan Tuhan, untuk orang-orang yang rindu, haus dan lapar mencari Engkau, belajar akan kebenaran-Mu. Kami kembalikan semua doa-doa kami ini Tuhan, sebelum kami akhiri dengan doa yang sudah Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, terima kasih Ibu Evangelis Dr. Weni Laihadi Mamusung. Kita akan masuk dalam ruang sharing, diskusi, tapi kita mau tutup dulu ya dengan doa dan doa berkat ya. Baik, kita satukan hati, kita mengangkat dua tangan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau kami telah selesai mengikuti PBS pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia, anugerah, pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami, bagi setiap kami yang sudah menerima berkat dan sangat diberkati, kami sama-sama mengatakan amin. Amin, Baik. terima kasih. Pada Pastor Kemal. Taruh di atas saja, Kak. Shalom, terima kasih saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Kita langsung masuk forum diskusi. Ya, firman Tuhan luar biasa hari ini. Berjalankah dua orang bersama jika belum ada perjanjian atau belum ada janji? Itu satu pertanyaan ya. Pasti jawabannya enggak ya. Jawabannya sudah pasti tidak. Atau ada yang, kenapa, bagaimana mungkin jika tidak ada persahabatan? Kalau mereka nggak ada persahabatan, nggak ada relasi, terus atau jika mereka bermusuhan lagi, bagaimana orang mau bermusuhan, mau jalan sama-sama? Ketika mereka bermusuhan, mereka harus membereskan dulu permasalahan mereka, baru mereka bisa berjalan bersama-sama. Ya. Konsep dari bagaimana perkenanan Tuhan, konsep merasa diri, ada banyak orang yang merasa diri, oh ya, saya udah ada hubungan sama Tuhan, ya, berpikir Tuhan akan maklum ketika saya bersalah gitu. Ini kan konteks ceritanya ini bagaimana bangsa Israel, ya, bangsa Israel itu menentang
menentang Allah. Jadi Allah di situ melalui siapa? Melalui Amos. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya di pasal 2 di situ bagaimana Amos menyatakan kesalahan-kesalahan bangsa Israel pasal 2 ayat 6 sampai 16 ya. Kemudian masuk di dalam ayat ini bagaimana Tuhan bilang bagaimana kalau nggak ada hubungan atau nggak ada perjanjian apapun, apakah bisa dalam bahasa Indonesia masa kini saya lihat itu ya, mungkinkah dua orang bepergian bersama tanpa perundingan lebih dulu? Nggak mungkin gitu, ya kan? Apakah mungkin kalau orang mau bepergian, kayak kemarin saya sama Darta itu pergi ke puncak, apakah mungkin kalau kita nggak ada hubungan apa-apa gitu kan? Nggak mungkin. Nah begitu juga dengan Tuhan. Kita pikir kita punya relasi dengan Tuhan, tetapi apakah kalau nggak ada relasi, apakah kita merasa kita bersama-sama dengan Tuhan, tetapi apakah Tuhan ada bersama-sama dengan kita, itu jadi masalah. Oke, silakan siapa tahu siapa yang ada apa namanya, ada kesaksian dari ayat ini. Saya banyak diberkati oleh ayat ini ya. Ada banyak hal yang kita belajar bagaimana kita jangan berpikir hal-hal yang lebih tinggi ya. Terus ada juga sehingga kita dapat membedakan kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik dan berkenan dan sempurna ya. Oke, silakan ada yang punya kesaksian atau ada yang mau kasih tanggapan gitu. Saya sih kalau ini kasih tanggapan, jadi gak usah pertanyaan ya. Kita kalau pertanyaan, oke, kita tanya, tetapi kita menanggapi ya dari Ya, firman Ibu Tirsa Tuhan. itu, Pastor. Oke, Boleh silakan saya Tir. ya. Maaf saya soalnya banyak sekali dalam minggu-minggu ini kegiatan ya, selain mengurusi Harvey, tetapi juga dari gereja juga banyak mendapatkan tanggung jawab. Jadi kalau saya masuknya agak terlambat karena kemarin ada yang meninggal, jadi banyak urusan lah gini. Nah, tapi kalau untuk bicara mengenai materi yang tadi pagi Ibu Fani menanyakan, memberikan firman Tuhannya, saya sangat sangat eh, tergelitik atau terpengaruh dengan kata-kata bahwa apakah eh, berjalan bersama-sama itu kalau kita mengaplikasikan dalam kehidupan kerohanian kita sebagai kawan sekerja Allah. Nah, kawan sekerja Allah yang bagaimana yang kira-kira menurut Ibu Fani atau ya Ibu Fani terutama ya yang membawakan firman atau Pastor Kemal yang harus ditekankan baik itu di dalam bukan secara rohani saja tetapi secara pergaulan gitu. Kira-kira boleh bisa dikasih masukan. Oke, terima kasih. Atau mungkin Bu Fani, kalau menurut saya sih tadi saya sudah jawab ya. Karena ini kita bicara konteks ya Tirs. Kalau konteksnya ini antara bangsa Israel Iya, sama Tuhan, ya. betul. Jadi Nah, itu kan kalau bisa ya dikonotasikan secara rohani ya, secara rohani. betul, Kawan sekerja Allah, kawan sekerja betul. Allah. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari di luar ruang lingkup kerohanian ya, itu kawan sekerja Allah itu yang bagaimana kalau kita mau terapkan di dalam? Apakah kita harus menjadi partner di dalam kawan sekerja itu terus kita harus punya warna tersendiri kan Ibu pengalaman ya, silakan Bu. Baik, Fani bukan menanggapi, tapi seperti kata Pastor Kemal, bahwa kita akan seturut dengan konteks ini. Jadi gini, yang dimaksud dengan bagaimana kita bisa berjalan, sehubungan tadi dengan bangsa Israel, dengan uh, yang tadi Amos sudah terangkan, sebenarnya ada di ayat paling relate itu 1 dan 2 itu sudah ada sebenarnya. Cuman yang saya hari ini mau sedikit belajar adalah bahwa tidak mungkin even dalam pekerjaan sehari-hari kita
Kalau kita tidak punya kesatuan hati, kesepakatan, apalagi dalam bekerja bersama Allah, kalau kita tidak punya satu frekuensi, artinya bagaimana kita mau mendapatkan seseorang atau rekan bisnis atau pasangan hidup atau teman bekerja apapun namanya yang bisa sejalan dengan kita kalau kita tidak pernah ada perjanjian, tidak ada kesepakatan, tidak ada engagement atau apapun. Tetapi kalau diaplikasikan dalam hidup kita orang percaya dan konteks hari ini artinya apa? Segala sesuatu itu Tuhan akan kasihkan kita hikmat kalau kita sudah mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita hidupnya sepemikiran, berjalan seirama dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, pasti imbasnya, efeknya adalah apa? Roh Kudus akan memberikan kita clue, berbicara kepada kita mungkin melewati orang lain, melewati mimpi, melalui firman yang kita dengar hari Minggu atau setiap hari kita belajar PBS, itu Tuhan akan kasih kita tuh satu tanda, satu clue bahwa ini jangan dikerjakan. Sama orang ini jangan bergaul, sama orang ini tidak bisa seiring sejalan. Cukup mengenal, cukup mendoakan, dan cukup tahu aja tanpa menghakimi, tetapi tidak mungkin kita bisa berjalan. Intinya apa sih? Kita tadi Pastor Kemal juga udah bilang, nggak mungkin saya sama Bu Tirsa mau pergi ke Bogor kalau kita nggak janjian di awal. Nanti Bu Tirsa pikir saya maunya perginya ke Tanjung Priuk. Karena itu kalau saya mau sama Bu Tirsa sama-sama mau pergi ke Bogor, saya dari awal harus ngomong sama Bu Tirsa. Bu, saya ada pelayanan di Bogor. Tanggal sekian, jam sekian, hari sekian. Bu Tirsa ada waktu nggak? Kalau Bu Tirsa tidak sehati sepakat sama saya, kita nggak nyampe ke Bogor bareng. Itu kalau harafiannya. Tapi secara rohani itu lebih luar biasa. Artinya apa? Kalau hidup kita mau dituntun Tuhan, hidup kita mau satu frekuensi sama Tuhan, nggak ada jalan lain, kita harus menaruh hidup kita, diri kita dengan cara berpikirnya Allah. Supaya apa yang Allah pikirkan, Allah kehendaki, itu yang ada dalam hidup kita. Jadi apa Allah yang pikirkan yang baik, yang berkenan, yang sempurna, itu kita akan bisa mengerti. Tetapi kalau kita tidak pernah sefrekuensi dengan cara Allah berpikir, tidak percaya akan kedaulatannya dan tidak menyerahkan seluruhnya, kita tidak bisa seiring sejalan. Itu sih kalau konteks hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Kembali kepada Pastor Kem. Ya, cukup jelas ya, Tirs. Sekarang Sangat, kalau sangat jelas. kalau Baik, diaplikasikan, sangat jelas. ya, kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, dari konteks ini berjalankah dua orang bersama-sama ya, ketika belum ada perjanjian sudah pasti enggak ya. Ketika kita juga sama berjalan dengan orang-orang yang enggak sefrekuensi, apalagi kita berhubungan, ya kan, makanya kan terang dan gelap tidak bisa dipersatukan. Banyak hal yang di situ diajarkan ya. Bagaimana kita punya HP Nokia, terus kita punya manual book otomatis Nokia gitu. Bagaimana kita baca manual book yang BlackBerry umpamanya contohnya. Manual booknya ketika kita berjalan bersama-sama dengan orang yang manual booknya berbeda, udah pasti nggak bisa sulit untuk bersatu. Yang ada juga apa? Yang ada juga banyak perselisihan gitu, banyak itu kebanyakan ya. Demikian. Oke, silakan ada lagi. Mungkin ada yang punya pengalaman-pengalaman bagaimana videonya tertutup. Oh, sorry. Mungkin ada yang punya pengalaman-pengalaman gitu dari ayat firman Tuhan ini. Jangan Terima kasih ke serupa Mami dengan ya, Pastor. Mami Oke, kayaknya mau Mami. nanggapin. Saya masuk dulu ya. Silakan. Oh ya, silakan. Sambil tunggu Mami Tina ya. Kita sambil tunggu Mami Tina. Ya, yang silakan. Saya ambil yang kita sudah bahas tadi bersama-sama di Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya nggak mungkin sajalah. Jangankan orang yang masih pikirannya nggak apa juga, nggak mungkin lah. Jadi ini secara sekuler aja kita juga, bagaimana kata Tuhan,
kamu mengasihi sesama, kalau kau juga kita mengasihi sesama, bahkan kita nggak mendekat dengan Tuhan Yesus, nggak sepikir dengan Tuhan Yesus, nggak sejalan sepikir dengan Tuhan Yesus, apalagi dengan orang-orang yang umpamanya yang belum mengenal Tuhan, ataupun dengan orang seiman aja belum, nggak bisa. Eh, ini luar biasa sekali ya. Tuhan bilang di ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Apabila tidak, apa berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya nggak mungkin lah, jauh sekali itu. Jadi memang kalau menurut saya seperti orang yang dalam apa ya, uh, sebagai orang yang percaya, apalagi Tuhan nomor satu keluarga ya. Jadi saya hanya harus setiap hari, setiap Tuhan kasih nafas hidupku ini, Tuhan beri aku nafas kehidupan, Tuhan penuhi aku dan keluargaku, dan aku harus menjadi berkat bagi keluarga, yaitu aku harus banyak sekali berdoa, mengucap syukur nomor satu. Jangan seperti orang Israel. Aku masih punya itu. Tuhan, padahal keluargaku bilang, Mami, cucuku maupun si Lisa, kadang Elizabeth, Fanny bilang, kurasa Tuhan itu paling baik sama Mami. Tapi kadang-kadang aku bilang, baru sakit sedikit aja, seperti sinusku yang belum ke operasi, yang pernah aku bertemu face to face sama Pastor Kemal. Aku masih bersungut-sungut. Jangan seperti orang Israel. Karena mereka banyak bersungut-sungut, harusnya 4 bulan saja sudah sampai mungkin di tanah perjanjian. Ini sampai 40 tahun hanya muter-muter di situ saja. Itulah harus berjuang mati-matian. Tuhan. Janganlah aku seperti itu. Mampukanlah aku. Jangan sampai bersungut-sungut. Tapi mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik. Sangat baik. Amin. Baik. Aku nggak bisa balas seujung kuku, seujung rambut. Amin. Terima kasih Mami, luar biasa ya. Jadi kita belajar juga jangan kompromi sama orang-orang. Memang kalau kita berjalan dengan orang-orang yang notabene belum ada perjanjian atau tidak ada perjanjian atau nggak sefrekuensi, kita nggak heran kalau nanti kita akan tidak ada damai sejahtera. Kita nggak heran ketika kita ada kekecewaan, kita nggak usah heran begitu-begitu. Tetapi kalau kita berjalan, kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita berjalan dengan orang yang kita sudah ikat perjanjian, yaitu Tuhan, ya kan? Dan semuanya itu kita tahu ada perkenanan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, ada masa depan yang penuh pengharapan gitu. Kita nggak khawatir lagi ya. Apapun yang terjadi ketika kita tahu kita berjalan dengan Tuhan, orang yang sudah kita ikat perjanjian dengan Dia, nggak ada yang bisa mengkhawatirkan kita, ya kan? Masalah atau apapun gitu. Sama seperti yang kayak kemarin Ayub tidak khawatir apapun karena dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Ya, demikian juga firman Tuhan ini nggak beda jauh dari kemarin ya. Bagaimana kita harus pastikan kita sudah ikat perjanjian sama Tuhan. Bagaimana cara ikat perjanjian? Yaitu kita sudah mengenal Dia, kita sudah memposisikan bahwa Dia itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia itu menyelamatkan kita, Dia itu juru selamat kita. Ya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, kita mengakui bahwa kita ini orang berdosa, kita perlu Tuhan. Nah, demikian gitu. Jadi kita pastikan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita itu adalah Tuhan yang mengetahui ada perjanjian kita dengan Dia. Jangan kita merasa ada Tuhan padahal Tuhan nggak ada, sehingga hidup kita tidak berkenan kepada Dia. Ya, maka ini teguran Amos kepada bangsa Israel. Mereka berpikir bahwa Tuhan sudah ada. Banyak orang-orang Kristen yang notabene atau orang-orang dibilang orang-orang gereja, tetapi sebetulnya mereka tidak. Dan itu kita bukan orang-orang seperti demikian. Kalau orang-orang sefrekuensi, ya,
kita akan satu frekuensi, namanya sama-sama. Kita punya Tuhan yang sama, kita punya manual book yang sama, ya. Ketika saya ada apa-apa, saya tanya ke Bu Fani, karena apa? Bu Fani punya manual book yang sama. Kita mengacu kepada Alkitab, Firman Tuhan. Demikian, gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Firman Tuhan luar biasa hari ini, ya. Oke. Ira. Aku mau menanggapi untuk Amos 3 ini, gitu kan, ini temanya adalah God's thought, gitu kan ya. Jadi jalan pikiran Tuhan. Jadi ini sebetulnya mau menjelaskan, kalau yang saya tanggapi dari catatan saya hari ini, Ibu Fani itu mau menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa hidup itu dengan benar. Kalau kita tidak punya perjanjian yang kuat atau perjanjian yang seirama, seiring dan dengan kesepakatan dengan Tuhan, bagaimana kita mau menjadi seorang, atau apa ya, mau dibilang kita menjadi sosok yang berkenan kepada Tuhan. Dan di situ juga tadi juga ada kata kita percaya saja. Percaya saja itu adalah iman yang terbangun. Jadi kita sebetulnya kita mau berjalan seiring dengan Tuhan itu dengan cara apa? Kita di zaman sekarang umpamanya, kita tidak pernah mendengar suara Tuhan, kita tidak pernah melihat api, atau seperti zamannya Musa atau nabi-nabi yang zaman yang lalu. Tapi manakala kita sekarang mau berjalan dengan Tuhan, yaitu kita percaya saja. Percaya dalam arti kata kita percaya kepada Tuhan supaya kita bisa beriringan dengan Tuhan. Itu kalau tanggapan dari saya dari nats penunjangnya di Roma 12 ayat 2-3, jangan serupa dengan dunia, itu yang Tuhan mau ya. Mana kehendak Allah, mana yang bukan, baik, berkenan, dan sempurna, itu yang harus kita lakukan. Jadi banyak yang kita berikan, banyak kita diberikan atau berupa berkat atau apapun itu segala macam, ya banyak juga pertanggungjawaban kita nantinya. Jadi banyak hal di sini kita pelajari pada pagi hari ini mengenai pikiran dari Tuhan. Jadi apa yang berlaku dengan kita itu apa? Gitu yang jadi yang berlaku dengan kita tuh apa? Ya yang sedang terjadi dengan diri kita masing-masing ini apa? Gitu ya. Jadi menurut tanggapan saya sih, kita kembalikan lagi, aplikasikan lagi ke diri kita masing-masing, itu bagaimana gitu, apakah kita sudah berjalan berseiring dengan Tuhan atau belum. Contoh umpamanya kita katakan, Tuhan ampunilah dosaku begini-begini, kita ampunilah dosaku. Dosa yang mana? Nah kita tuh harus menurut saya itu kita harus sebutkan, aku berdosa begini Tuhan, aku begini Tuhan, aku udah jahat, mulutku begini, pikiranku begini, apa segala macam. Itu contoh, salah satu contoh gitu. Jadi apakah kita sudah di koridor itu atau belum? Nah kalau memang kita belum di situ, ya kita lakukanlah seperti yang Tuhan inginkan, atau ya
Ya kita bisa pikir itu kehendak Tuhan gitu ya. Yang Tuhan berkehendaki dari kita ya dalam setiap kali memperbaiki hubungan kita dengan Dia. Itu dari saya pagi hari ini. Terima kasih Bu Fani. Saya kembalikan lagi ke Pastor Kamal. Ya, terima kasih Sis Ira, luar biasa. Ada mungkin yang kita lupakan ya dalam konteks ayat ini. Kan kita pastikan, kalau saya bisa bikin hashtag, pastikan kita sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Itu satu kepastian ya. Nah, sebagai kita tahu ini cerita, supaya kita nggak lupa ya. Ya, kalau kita lihat di sini, orang-orang Israel, posisi mereka adalah umat tebusan. Setuju ya? Karena dia ditebus dari Mesir, ya, dari tanah Mesir, ditebus oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Ini orang-orang yang telah lepas dari Mesir, orang-orang ya, sama sama seperti kita, orang-orang yang sudah ditebus ya. Aplikasi buat kita sama-sama orang ditebus ya. Tetapi dalam ayat ini supaya kita tahu adalah teguran Amos ya. Kadang-kadang biar kita sudah ditebus, kita ada salah juga gitu, iya kan? Dan ini Tuhan memberikan orang-orang seperti Amos, orang-orang seperti saudara-saudara seiman kita yang kadang-kadang kita kita keras kepala ketika. Saya ingat kemarin gara-gara tensi saya tinggi, saya dimarahin sama Ira, dimarahin sama Weni, gitu. Dimarahin sama adiknya Weni, gitu. Darta, dia bilang, lu harus minum obat, lu tensi lu bener-bener gitu. Jadi ada teguran-teguran, itu teguran-teguran yang buat membangkitkan iman kita juga. Dan kita harus peka pada hal-hal seperti ini. Ya, Tuhan pakai Amos untuk menegur. Ya, karena apa? Kita berjalan bersama-sama dengan tadi bicara ya orang-orang sefrekuensi, kita sama-sama dimerdekakan. Kita kan mau jadi di sini Roma 12 tadi ayat 2 dan 3 kita mau jadi jangan serupa dengan dunia ya Bu Fani ya. Jadi kita berpikir hal-hal yang lebih tinggi yang harus sesuai dengan kehendak Allah. Demikian Phil ya, supaya kita kita sesuai dengan kenapa Amos menegur orang-orang yang notabene sudah di dalam konteks sudah ditebus gitu. Apalagi orang-orang yang belum ditebus, bagaimana kita mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Demikian, silakan kalau ada lagi tambahan sebelum kita tutup. Ini sudah mau jam 9, silakan. Mungkin nggak ada lagi ya, semua sudah kasih tanggapan. Bu Weni belum? Ibu Dokter Weni? Oh iya, Sepertinya semua sudah mencakup, merangkum. Aku cuma berterima kasih untuk Ibu Fani yang dipakai Tuhan. Luar biasa di sini mengingatkan komunitas ini untuk seperti, yuk kita bertanya kepada diri kita, untuk kita tetap ada di tracknya Tuhan. Apakah kita diingatkan kalau kita sudah agak melenceng, yuk kembali kepada tracknya Tuhan. Untuk kita seperti tadi, udah ada tadi nats-nats penunjang yang di Roma 12 itu. Untuk kita terus tidak tidak ke bawah arus sama yang ditawarkan oleh dunia. Dan juga tadi seperti yang sudah Kemal sampaikan, bagi orang-orang yang sebenarnya sudah memiliki perjanjian, sudah memiliki covenant dengan Tuhan pada saat mereka menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan, tapi ketika mereka sepertinya mulai agak jalan menjauh atau apa, yuk kita ingatkan lagi terutama orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang kita tahu Tuhan memberikan hatinya kepada kita, dia titipkan hatinya untuk orang-orang yang
mulai menjauh daripadanya. Itu aja sih kalau dari saya, untuk kita tetap menjaga relasi sehingga ada persekutuan, sehingga ada ikatan, sehingga ada eh, ini kan seperti kayak persekutuan yang sejati ya, yang diingatkan untuk kita memiliki komitmen, komitmen bersama dengan Tuhan, nggak main-main, nggak setengah-setengah, nggak 99,99 deh, masih ada sisa 0,1. Soalnya gimana ya, kakiku nih masih berpijak di dunia. Ya betul, tapi kembali lagi, nggak setengah-setengah. Tuhan tuntutnya full. Itu aja sih, saya bersyukur untuk hari ini diingatkan tentang itu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Baik, Ya, terima kasih. jadi pastikan kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan ya. Kita mesti pastikan itu. Yang kedua, kita jangan baper ketika ada teguran. Jangan dibawa ke perasaan karena kita tahu teguran itu sama seperti Amos gitu. Amos menegur orang-orang yang sudah ditebus tetapi jatuh di dalam dosa, dia ingatkan kembali ya. Oke, demikian. Oke, siapa yang tutup? Bu Eni ya? Ya, dipersilakan kepada Oke, Ibu Dr. Weni untuk tutup dalam ibadah pagi hari ini. oke, kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami datang untuk mengucap syukur. Bukan secara kebetulan ya Tuhan, Kau ingatkan kami melalui Nabi Amos yang dibawakan oleh hambamu Ibu Fani untuk kami kembali Tuhan, mengintrospeksi diri kami, untuk kami tetap menjaga hubungan intim kami dengan Engkau, untuk kami kembali Tuhan, tetap teguh berdiri dengan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau. Tuhan, terima kasih Kau telah membantu kami, Kau juga telah membantu komunitas ini untuk kami sama-sama belajar Tuhan. Lebih dalam lagi untuk kami sama-sama lebih mengenal Engkau dengan rencana Engkau buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan aktivitas kami ke depan, biarlah penyertaan Engkau, tuntunanmu ya Roh Kudus, satu-satunya yang kami andalkan untuk kami dapat hidup berkenan dan menyenangkan Engkau saja. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, karena kami tahu hanya kasih anugerah-Mu saja yang memampukan kami untuk dapat memberikan hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. 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 Tuhan berkati.